Shalom, selamat hari Natal. Dalam sukacita hari Natal ini, dalam program Blessed Voice, kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan pembacaan Alkitab dari Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai ayat yang ke-75. Kita akan merenungkan makna Natal dalam terang tema lawatan Sang Pembebas. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon hikmat Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam sukacita masa raya Natal ini, biarlah makna Natal boleh kami hayati, memberikan sukacita dan kekuatan iman pengharapan kami. Bersabdalah ya Allah, Roh Kudus kiranya memberi hikmat, menuntun kami dalam membaca dan menghayati firman Tuhan dalam Alkitab. Amin. Pembacaan Alkitab dari Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai 75. Demikian. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita." Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua hal yang akan kita renungkan. Yang pertama tentang Benedictus dan yang kedua tentang Profesia. Benedictus atau pujian adalah nama yang seringkali disebutkan pada teks Alkitab ini, yaitu nyanyian pujian Sakaria pada ayat yang ke-68. Mengapa Sakaria memuji Tuhan? Karena Sakaria mengalami mujizat yang luar biasa. Ketika ia sedang memasuki ruangan Maha Kudus sesuai dengan tugasnya sebagai seorang imam, malaikat Gabriel menjumpai dia dan mengatakan kepadanya bahwa di usia yang lanjut istrinya Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang bayi. Sejak saat itu Sakaria menjadi bisu dan tidak bisa berkata apa-apa sampai akhirnya putranya dilahirkan dan Sakaria dapat berkata-kata, lalu memberikan nama kepada anak itu Yohanes. Dia adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk mendahului dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat. Pada saat itu Roh Kudus memenuhi Sakaria dengan hikmat dan kemudian Sakaria bernubuat. Yang kedua, bagian profesia atau nubuatan yang bisa kita baca di ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-75. Yang pertama, bahwa makna dari kedatangan Yesus Kristus ke dunia adalah bahwa Allah melawat umatnya. Yang kedua, bahwa Mesias membawa kelepasan. Dan yang ketiga, maknanya adalah Allah menggenapi janjinya, sehingga kita bisa merespons dengan beribadah, berbakti, bersyukur kepadanya. Nah, mari kita lihat yang pertama, bahwa Allah melawat umatnya. Allah dari tempat yang maha tinggi berkenan untuk melawat umatnya di dunia ini yang berdosa, yang terancam binasa oleh karena dosanya. Semua itu dilakukan oleh Allah karena Ia mengasihi kita. Dan oleh karena itu, makna Natal yang pertama adalah saya, saudara, kita semua berharga di mata Tuhan. Makna yang kedua, bahwa kedatangan Yesus berarti Sang Juru Selamat membawa kelepasan.
Sang Mesias melawat, menebus ciptaan dari dosa. Ia membayar harga yang mahal, yaitu pengorbanan dirinya. Mulai dari saat kedatangannya ia menderita, bahkan puncak penderitaan di kayu salib demi menebus kita dari dosa, sehingga kita menjadi miliknya. Sang Mesias melepaskan kita dari segala sesuatu yang membelenggu hati kita, yang membelenggu pikiran kita, bahkan yang sangat membatasi tindakan kita untuk menyatakan karunia dan kasih Allah. Oleh karena itu, mari kita membuka hati, membuka diri kita terhadap Sang Mesias. Karena Ia akan memampukan kita, melepaskan kita dari belenggu ketakutan, belenggu kekecewaan, belenggu kesedihan, akar pahit dan macam-macam yang membuat kita terpuruk. Atau ia juga dapat membuat kita melepaskan diri dari ikatan hawa nafsu, egoisme, keangkuhan, dan keserakahan yang menyerumuskan kita di dalam dosa. Yang ketiga, Allah menggenapi janjinya. Makna kedatangan Yesus yang ketiga sebagai juru selamat yang melepaskan dosa, itu berarti Allah menggenapi janjinya. Sejak awal Allah berjanji kepada Abraham, Ia mengikat perjanjian dengan Abraham, bahwa Abraham akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit, dan melalui Abraham semua orang, semua bangsa akan diberkati. Allah berjanji kepada Israel, bahkan Allah berjanji kepada gerejanya untuk menyertai, menopang, menjaga sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu, apa maknanya kedatangan Yesus bagi kita semua dalam sukacita masa raya Natal? Pertama, Natal meneguhkan bahwa janji Allah itu pasti digenapi. Maka mari kita pegang teguh iman percaya kita. Apa yang harus kita lakukan? Mohon hikmat agar kita dapat memahami semua tindakan Allah dalam berbagai peristiwa yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, apa respons kita terhadap makna kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia? Kita dapat beribadah, dan beribadah itu artinya mengucap syukur dalam penyembahan, dalam hati yang bersyukur, bersukacita atas anugerah Allah. Apa makna kelepasan yang dilakukan oleh Yesus Kristus Sang Mesias? Pertama, hidup ini adalah anugerah. Yang kedua, mari jalani hidup kita dengan rasa syukur, sehingga senantiasa kita boleh menikmati berbagai berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, mari kita mengisi kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Teks Alkitab ini adalah nyanyian pujian. Maka saya akan menutup renungan ini dengan sebuah pujian. NKB 164 ayat yang kedua, nyanyiannya demikian. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku, Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Kiranya berkat Tuhan, sukacita dari Tuhan dalam kedatangan Kristus yang kita ingat sebagai kedatangan Sang Mesias yang membebaskan kita, senantiasa membaharui hidup kita dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk nyanyian pujian Sakarya yang kami baca di dalam Injil Lukas. Biarlah ini juga menjadi nyanyian pujian yang mengingatkan kepada kami makna kedatangan Sang Juru Selamat yang melepaskan kami dari segala keterikatan dosa dan membebaskan kami untuk hidup berbakti kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, memahami hidup adalah anugerah, dan kami terus memuji memuliakan nama Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kami, bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang kami nikmati dan berbagi berkat Tuhan kepada siapapun. Hidup kami
menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia, membawa pengharapan, pembaharuan hidup dan sukacita bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dalam sukacita masa raya Natal. Saya Pendeta Salmon Baule mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.